bagian ini sepertinya familiar. Kok kayak pernah baca ya? Ini plagiat. Seluruh bab 3 dan 4 di-copy paste dari jurnal internasional. Bahkan tanpa dikutip dengan benar. Bahkan juga struktur kalimatnya sama persis. Ya ampun, hampir 40% isi tugas ini plagiat. Padahal ini tugas akhir yang menentukan kelulusan kita. Tia, aku perlu bicara tentang tugas sayang kita. Kenapa? Ada yang salah? Tia, bagian yang kamu kerjain itu plagiat dari jurnal. Hampir semua di-copy paste tanpa citasi yang benar. Oh itu, biasa aja Riz, namanya juga referensi. Ini bukan referensi Ria, ini plagiat. Kalau dosen tahu, kita semua bisa dapat E, bahkan bisa dikeluarkan. Risa, dengerin, tugas ini akan dikumpulkan besok. Dan kita nggak punya waktu lagi untuk ulang dari awal. Lagian, aku yakin kok dosen nggak akan cek sudatan ini. Ini melanggar kode etik akademik. Risa, kamu ketua kelompok kan? Kalau kamu berani lapor atau protes, kita semua akan kena. Nilai IPK kita akan anjlok. Kamu mau bertanggung jawab? Lihat, kita udah kerja keras selama semester ini. Tinggal satu tugas ini. Kita akan lulus dengan nilai yang bagus. Perusahaan-perusahaan udah memilih kita. Jangan kamu hancurkan gara-gara idealisme kamu. Tapi Udah ya, aku ada kelas, pikirin baik-baik. Kumpulin aja semuanya besok seperti yang udah direncanakan dari awal. Jangan bikin masalah. Jangan bikin masalah. Chris, kenapa sih dari tadi kamu bengong? Smith, aku ada masalah sama tugas akhir kita. Masalah apa? Sini deh. Bagian yang Ria kerjain itu plagiat. Hampir setengah tugas kita di-copy paste dari jurnal. Terus gimana? Kita kena sanksi dong. Makanya aku mau lapor ke dosen atau minta Ria benerin. Bisa, tunggu dulu. Jangan lapor. Kenapa? Aku tahu, tapi Ria yang salah. Bukan kita. Kenapa kita yang harus kena getahnya? Lagian, kamu pikir dosen bakal cek satu-satu? Mereka juga sibuk. Aku tahu. Tapi kalau ketahuan, Gak akan ketahuan kalau kita diam aja. Rita, please, jangan egois. Pikirkan nasib kita bertiga. Masa depan kita taruhannya. tapi aku nggak bisa tidur nyenyak. Kalau Terserah kamu, Deris. Tapi ingat, kalau kamu lapor, kamu gak bakal hancurin dirimu sendiri. Kamu bakal hancurin aku dan Ria juga. Risa, kamu yang telepon tadi bilang urgent, ada apa? Kak Astrid, aku lagi ada masalah besar. Hei, kenapa nangis? Cerita sama kakak. Gimana Kak? Kalau aku lapor, teman-teman aku benci aku. IPK aku
jadi jelek. Tapi kalau aku diam, aku merasa bersalah. Risa, kakak mau tanya, kamu masih ingat nggak kenapa kamu kuliah? Untuk belajar dan jadi orang yang berguna. Betul, tapi belajar apa? Belajar materi aja? Atau belajar jadi orang yang berintegritas? Risa, kakak mau cerita. Waktu kakak kuliah dulu, kakak pernah ada di posisi yang mirip. Teman sekelompok kakak nyontek saat ujian. Dia minta kakak tutup mulut. Terus kakak gimana? Kakak lapor ke dosen. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Kakak dikucilkan selama 1 semester. Teman-teman bilang kakak tukang adu. Tapi, tahun kemudian, waktu kakak melamar kerja, perusahaan menghubungi dosen kakak untuk referensi. Dosen cerita tentang kejadian itu. Dan kamu tahu, perusahaan justru sangat menghargai integritas kakak. Mereka bilang, orang jujur itu langka dan berharga. Risa, sekarang kamu ada di persimpangan. Kamu bisa pilih jalan yang gampang tapi salah atau jalan yang sulit tapi benar. Dan ingat, ijazah yang kamu dapat nanti itu bukan cuma sekedar kertas. Itu simbol bahwa kamu layak dipercaya karena kamu belajar dengan jujur. Permisi Bu dosen, boleh saya bicara sebentar? Oh, Risa, ada apa? Mau konsultasi tugas akhir? Bu, sebenarnya saya mau melaporkan sesuatu tentang tugas akhir kelompok saya. Ada masalah apa? Bu, saya menemukan bahwa sebagian besar isi tugas kami adalah plagiat dari jurnal internasional. Ini saya sudah tandai bagian-bagiannya. Ini serius sekali, Risa. Kamu yakin? Ya Bu, saya sudah cek berkali-kali. Saya tidak bisa membiarkan ini lolos. Ini melanggar integritas akademik yang Ibu ajarkan kepada kami. Dan kamu tahu ini, berarti tugas kelompokmu harus diulang. Nilai kalian semua terancam. Saya tahu Bu, tapi saya lebih takut lulus dengan cara yang tidak jujur daripada dapat nilai jelek, tapi dengan integritas. Risa, dalam 20 tahun mengajar, jarang sekali saya menemukan mahasiswa dengan integritas sepertimu. Terima kasih sudah melaporkan ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengumumkan sesuatu. Tugas akhir kelompok Ria, Mita, dan Risa telah dievaluasi ulang karena ditemukan plagiarisme. Ria dan Mita, karena kalian terbukti melakukan plagiarisme, nilai kalian E dan harus mengulang mata kuliah ini semester depan. Namun, untuk Risa, karena keberanianmu melaporkan pelanggaran ini dan menunjukkan integritas akademik yang luar biasa, kamu mendapatkan A dan dibebaskan dari tugas ulang. Lebih dari itu, saya rekomendasikan kamu untuk beasiswa pasca sarjana. Chris, aku minta maaf. Nit,
Waktu itu aku salah. Aku terlalu takut dan egois. Kamu benar. Kamu mengajarkan aku pelajaran yang enggak akan aku dapat dari buku manapun. Gak apa-apa, Mit. Aku juga sampai takut. Tapi aku belajar. Melakukan yang benar itu memang gak selalu mudah dan gak selalu bikin kita populer. Tapi itu yang bikin kita bisa tidur nyenyak. Aku bangga punya teman seperti kamu. Terima kasih ya, Riz. Meskipun aku harus ngulang, tapi aku belajar sesuatu yang lebih berharga dari nilai A. Gak apa-apa, Mit. Kita sama-sama belajar. Ujian sesungguhnya dalam hidup bukan tentang seberapa pintar kita, tapi tentang seberapa berani kita mempertahankan kejujuran dan integritas, meskipun itu sulit. Integritas akademik adalah fondasi penting dalam dunia pendidikan. Plagiarisme bukan hanya tentang mencuri karya orang lain, tapi juga tentang mengkhianati diri sendiri dan sistem pendidikan. Ketika dihadapkan pada pilihan antara nilai bagus dengan cara curang atau nilai yang mungkin lebih rendah tapi dengan kejujuran, pilihlah kejujuran. Karena pada akhirnya, ijazah yang didapat dengan cara tidak jujur tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Integritas adalah investasi jangka panjang yang akan lebih dihargai di dunia profesional.